Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Semangat dong ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah kalau baik. Sehat-sehat ya. Iya. Ya, meskipun dalam pandemi seperti ini kita harus tetap semangat ya. Jangan lupa menjaga kesehatan. Ya, kita punya salam sehat dan sukses. Gitu. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang mau memimpin berdoa ya? Silakan siapa? Bu. Ya. Oh, Gina ya? Ya, Gina. Silakan Gina mimpin doa. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gina atas doanya. Semoga hari ini pertemuan kita lancar ya sampai akhir, dipermudah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tema kita pada pertemuan kali ini yaitu gaya belajar apa sih yang kamu miliki? Udah pada tahu belum nih gaya belajar masing-masing? Udah pada tahu belum? Belum ya? Nanti kita belajar di sini. Jadi gaya belajar kalian ada di mana? Valentino udah kelihatan ya. Udah masuk. Maaf ya, Bu, tadi telat. Oh iya, nggak apa-apa. Tadi kita habis absen. Oh, Valentino nggak kau foto. Kita akan mengetahui gaya belajar apa sih yang kalian miliki. Ayo, yang semangat, yang semangat, yang semangat. Meskipun siang udah ngantuk dari pagi belajar, tapi kita tetap semangat ya. Semangat untuk menerima materi. Yang angkat tangan sedikit, yang lainnya enggak nih. Ayo, 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 ayo. Yang semangat ya. Nah, yaitu masuk kepada materi. Nah, materi kita tentang gaya belajar dan strategi belajarnya. Sebelum kita memasuki ke lebih lanjut, kita harus mengerti dulu nih tentang tentang pengertian belajar. Nah, kalian udah tahu belum nih? Belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Belajar juga adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Jadi, semua itu perlu belajar. Belajar dari kecil sampai besar belajar. Dan belajar itu tidak harus di sekolah. Kalian di rumah pun bisa belajar. Semua orang pun belajar dari kecil hingga tua belajar. Ada yang pepatah mengatakan belajar sepanjang hayat. Nah, dari pengertian belajar ada yang ingin ditanyakan tidak? Ayo. Saya, Bu, mau bertanya. Oh iya, silakan Tiara. Apakah membaca itu sama dengan belajar? Jika membaca komik, apa itu belajar, Bu? Oh, bagus sekali pertanyaannya ya, Tiara. Jadi, apa sih membaca ya? Membaca itu sama dengan belajar. Karena apa? Membaca itu tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tadinya tidak bisa menjadi ada bisa. 3 yang tadi sebelum kita masuk ke sini kita udah bermain di tadi melihat pantai. Melihat. Jadi ada seseorang yang belajar dengan visual. Contoh menonton, melihat, membaca, memvisualisasikan dalam kayak contohnya praktek lah. Bahasa kita praktek. Nah, biasanya yang suka praktek, saya nggak suka dengerin, hanya dengerin aja. Saya nggak suka hanya melihat saja. Dia sukanya langsung praktek. Kalau
habis diterangin guru, dia langsung mau praktek. Itu biasanya dia mempunyai gaya belajar kinestetik. Seperti itu. Ini pengertian gaya belajar. Kita lanjut ya. Ini nggak ada yang bertanya ya. Kalau gitu kita lanjut. Izin tanya Bu, Ya, Dela. Gimana Dela? bagaimana cara kita untuk menentukan di mana masuknya gaya belajar kita? Oh gitu. Nanti kita ada apa sih tes ya. Nanti kita ada tes yang menentukan gaya belajar kamu tuh masuknya di mana, dan biar strategi belajar yang digunakan itu bisa masuk ke diri kamu. Contohnya belakang. Ya, bagus sekali Bu. pertanyaan. Iya, bagus sekali pertanyaan Dela. Dela udah pengen buru-buru melihat gaya belajarnya itu seperti apa sih gitu. Bagus. Kita lanjut ya. Nah, nih, ciri-ciri dengan gaya belajar visual. Nah, biasanya itu orangnya rapi dan teratur. Nih, ya. Biasanya ciri-ciri gaya belajar visual itu orangnya rapi dan teratur, berbicaranya belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Jadi dia senangnya berdiskusi karena dia lebih senangnya mendengar gitu daripada melihat, ya kan. Terus senang membaca dengan keras dan mendengarkan dan yang dengan suara keras gitu. Ya, kita lanjut. Nah, orang yang gaya belajar orang kinestetik nih. Kinestetik itu lebih ke perasa ya, merasakan, kayak bicara dengan pelan, terus banyak bergerak, dia nggak bisa diem orangnya, sulit duduk diam dalam waktu yang lama, belajar dalam jangka waktu lama ya, terus menghafal dengan berjalan bolak-balik, ketika berbicara banyak menggunakan isyarat tubuh, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Nah, tipsnya yaitu untuk belajar visual, karena kan kita kan melihat ya. Jadi buatlah catatan menjadi mind map, diagram ataupun grafik yang kita bisa lihat. Terus warnailah catatanmu. Nih tipsnya untuk belajar visual. Nanti setelah dilihat gaya belajar kamu masuk kemana, ini tips-tipsnya. Ini ya, dilihat ya. Warnailah catatanmu. Terus menulis kembali catatanmu dengan bahasa kamu sendiri. Nah, ini yang visual. Ya. Nah, terus yang auditory. Ya, karena visual melihat, jadi dia melihat dengan warna-warna yang cerah, terus menulis kembali catatan yang visual. Nah, auditory. Nih tipsnya jika kalian masuk ke gaya belajar auditory, membaca dengan suara nyaring untuk mengulang informasi. Biar pembelajarannya kalian masuk, kalian harus membacanya dengan nyaring. Pengertian belajar menurut kalian itu apa sih? Coba ada yang bisa menjawab? Ayo. Saya Bu, Siapa? Oh, Dea. Oh, Dea. Ayo, Dea jawab. belajar adalah proses kegiatan yang dilakukan seseorang yang tadinya seseorang itu tidak bisa menjadi bisa, dan seseorang itu yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Iya, betul. Jadi itu adalah belajar, itu adalah proses yang terjadi dengan seseorang yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti ya. Belajar adalah proses atau tingkah laku yang dilakukan seseorang. Ya, bagus ya. Kita lanjut lagi. Siapa ya strategi belajar untuk gaya belajar visual? Ada yang tahu nggak nih? Saya mau jawab Bu. Ya, Claris kah? Coba strateginya gimana?
Strategi Visual. belajar untuk gaya visual, Ya. belajar yang menggunakan penglihatan, membuat catatan lebih berwarna atau dengan cara membaca. Iya, betul. Karena kan kita kan menggunakan mata ya, visual. Jadi biar lebih menarik, catatan itu diwarnai. Betul, Clarissa. Ya, seperti itu. Nah, coba kalau yang strategi, berarti ini udah pada tahu ya, kalau seandainya dites, gaya belajarnya masuk kemana, kalian sudah pada tahu strateginya ya. Nah, yang auditori, ayo siapa yang tahu strategi gaya belajar? Ya, Revanda ya, silakan. Gaya belajar yang menggunakan pendengaran seperti merekam diri sendiri lalu mendengarkan kembali. Oh ya, betul. Aduh, remes banget sih Revanda. Ya, betul. Jadi auditori itu gaya belajar pendengaran ya, menggunakan pendengaran. Jadi direkam dan kita dengarkan itu bisa masuk ke ke kita gitulah, cepat ditangkap oleh kita. Nah, terus ayo gaya belajar kinestetik, strateginya gimana sih? Ayo, siapa yang Saya, tahu? Bu, Ya, Rizky coba. strategi belajar untuk gaya belajar kinestetik adalah belajar sambil berjalan-jalan atau seperti membaca buku bolak-balik. Oh iya, betul. Jadi karena kinestetik itu dia melakukan gerakan ya. Jadi dia belajar kalau mau masuk, biasanya belajar itu dia lebih jalan-jalan, kayak ngerjain PR, ngerjain tugas itu tangannya digoyang-goyangin, kakinya digoyang-goyangin, atau baca sambil jalan kemana-mana. Itu strateginya biar cepat masuk, diterima gitu. Jadinya belajarnya banyak bergerak gitu. Nah, kalian tulis langsung. Kalian masuk gaya belajar apa tuh? Auditori, visual, kinestetik. Wah, visual kan? Visual. Ayo, auditori. 4 orang yang menjawab. Yuk lagi. 5 orang. Ayo lagi. Ayo. Baru 5 sih. 6 orang. 9 orang. Kita ada berapa sih? Berapa orang sih? 12 orang. 14. Oh, banyak juga ya hari ini. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan dimengerti oleh kalian, dan strategi yang Ibu jelaskan serta gaya belajar yang kalian miliki bisa digunakan kepada sehari-hari kalian supaya kalian bisa menerima pelajaran dengan mudah, kita dapatkan bermanfaat untuk kalian. Semoga kedepannya kalian menjadi lebih baik lagi. Ya, Ibu akhiri. Mari kita sama-sama berdoa, menundukkan kepala. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Terima kasih ya kalian sudah mau hadir di pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.